Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di IE Talks. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, aku Harti dan Aku Putri. kita berdua bakal nemenin teman-teman nih di podcast IE Talk kali ini. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol dengan tema yang menarik banget nih, yaitu Strong Voice, Safe Space. Yang artinya berani bersuara dimulai dari rasa aman. Nah teman-teman, kadang kita takut nih menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita sampaikan. Takut dianggap berlebihan, takut dianggap dihakimi, dan juga takut tidak didengarkan. Padahal setiap orang itu mempunyai hak untuk didengar dan juga hak untuk tidak dihakimi dan mendapatkan rasa aman nih teman-teman. Nah, supaya obrolan kita hari ini seru dan insightful, kita tentunya nggak sendirian nih. Kita bersama dua narasumber hebat kita yang nantinya bakalan sharing banyak perspektif dan pengalaman menarik seputar keberanian untuk bersuara dan pentingnya lingkungan yang suportif bagi perempuan. Oke guys, pasti kalian udah nggak sabar kan ketemu atau tahu siapa narasumber kita pada hari ini. Oke, kita udah kedatangan dua narasumber cantik kita. Yang pertama ada Kak Anya. Halo Kak. Halo semua. Halo Kak Reni. Halo. Aduh, cantik-cantik banget ya pemateri kita pada hari ini. Untuk Kak Anya terlebih dahulu, apa kabar Kak hari ini? Baik, tentunya sehat selalu. Juga senang bisa hadir di IEL Talk kali ini. Oke, bisa tuh teman-teman lihat ya, Kak Anya adalah Duta Favorit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tahun 2023. Kalau Kak Reni bagaimana Kak? Apa kabar? Puji Tuhan hari ini baik banget. Oke, jadi Kak Reni ini adalah salah satu winner Putri Kampus Provinsi Riau tahun 2026. Wah, keren banget sih. Nah teman-teman, dari yang sudah Putri dan Harti sebutin terkait prestasi dari narasumber cantik kita pada hari ini, langsung saja nih kita masuk ke sesi pembahasan yang pertama nih teman-teman. Oke, sebelum masuk ke sesi pertama, ada mau nanya-nanya dulu nih Kak. Kelihatannya nih look makeup Kakak nih bagus, perfect. Kalau boleh tahu pakai dari brand apa ya Kak? Kalau aku sendiri sih pakai dari brand Pixi ya, terutama bagian blush on-nya, jadi supaya on point terus di kamera gitu. Oke, Ya. kalau Kak Reninya Kak? Aku pakai brand dari Pixi juga. Kebetulan kita sama ya Kak. Iya. Kalau Reni sendiri pakainya concealernya Kak, karena dia beneran bagus banget sih. Jadi itu adalah rahasia dibalik cantiknya, on pointnya kakak-kakak pada hari ini. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam tentang pembahasan yang sudah disebutkan tadi oleh Harti temanya. Nah kakak-kakak ini kan adalah gambar dari seorang perempuan. Ada yang menjadi duta favorit FEB, Kak Reni juga sebagai putri kampus. Nah, dari Kak Anya dan Kak Reni, ini ada nggak sih pernah merasa sulit untuk menyampaikan pendapat atau perasaan karena takut dihakimi atau takut gak didengarin gitu? Oke, jadi mungkin kalau dari aku ya, tentu pasti ada. Apalagi mungkin dari zaman-zaman mungkin SMA dan juga sampai ke masa perkuliahan itu lumayan ada transisi yang benar-benar mungkin mengejutkan dari segi mental ya. Karena kita terbiasa untuk mengikuti arus, tetapi kita sadar bahwasanya perempuan tidak cukup hanya jadi pendengar, tetapi juga harus memberikan suara dan pendapatnya. Jadi ada satu waktu ketika rapat di sebuah organisasi tentunya, dan di situ saya merasa takut bahwasanya pendapat saya ini salah ataupun pendapat saya ini mendahului pendapat-pendapat orang yang lebih berkepentingan gitu. Sehingga ada rasa keraguan dan takut dijudge tentunya. Tapi saya nggak biarin itu berjalan dengan lama karena saya rasakan saya bergabung dengan organisasi tertentu pun saya ingin membangun value saya sendiri, kepercayaan diri saya sendiri, dan bagaimana omongan saya itu dapat diingat dan juga berdampak gitu akan sesuatu berjalannya proses gitu. Terima kasih. Baik, kalau dari Kak Reninya gimana Kak? Pasti pernah ya Kak merasa untuk tidak didengar atau sulit untuk menyampaikan pendapat sendiri, karena kadang kita takut gitu. Kalau Reni pribadi, kalau saya sendiri tuh takutnya dianggap bahwa pendapat saya tuh tidak penting atau kayak dianggap sebelah mata, dan itu buat pressure sendiri sih untuk diri sendiri biar
berani buat menyampaikan sesuatu. Makin kesini tuh makin berani untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, karena itu merupakan poin menurut Rini sendiri bahwa tanpa kita sadari sebagai perempuan itu kita wajib dan mampu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, karena itu bentuk dari perlindungan diri kita sendiri gitu Kak. Oke, baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan lainnya. Menurut kakak nih, apakah perempuan sekarang sudah cukup punya ruang untuk menyampaikan suara dan pendapatnya? Boleh dari Kak Reninya dulu. Kalau kita membahas sudah cukup punya ruang atau belum, itu sebenarnya tergantung pribadi kita masing-masing ya Kak. Kalau menurut Rini pribadi, sudah punya ruang atau belum pasti sudah. Karena banyak sekali organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang dimana dimayoritasi oleh perempuan dan kebanyakan perempuan. Dan itu sudah ada yang dimana membuat kita sebagai perempuan mampu atau berani untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan. Namun kalau ditanya cukup atau tidak, sebenarnya itu tidak bisa diartikan cukup, karena setiap kita punya kapasitas masing-masing Kak. Kapasitasnya ini dimana kita mampu atau tidak berada di suatu lingkungan tersebut, seperti itu sih Kak. Nah, kalau dari Kak Anya sendiri gimana menanggapi ruang untuk perempuan itu bisa berbicara atau menyampaikan pendapat dan perasaannya itu sudah cukup atau belum? Oke, jadi kalau dari aku ya teman-teman sekalian, menurut aku ruang itu sudah ada, tetapi kita bisa belum dapat katakan itu cukup. Karena kita hidup di era yang sangat modern ini, tentunya kita bisa mengetahui dan kita sangat syukuri bahwasanya perempuan sudah lebih kuat lagi tentunya. Banyak presiden-presiden ataupun direktur-direktur dan juga banyak kegiatan ataupun jabatan-jabatan penting lainnya yang telah diisi oleh bagian dari kita perempuan. Tetapi ada hal yang perlu kita lihat, bahwasanya di tengah kehebatan itu kita tengah berada dalam masa-masa di mana ketika perempuan vokal dalam menyampaikan pendapatnya, tentu akan ada kritikan yang lebih tajam terhadap itu. Jadi ketika perempuan sudah memiliki ruangnya, itu sudah ada, tetapi mungkin masih berasa belum cukup aman untuk lebih vokal menyampaikan pendapatnya, begitu mungkin. Terima kasih. Oke, baik, dari Kak Reni dan Kak Anya berarti sudah ada nih cukup ruang untuk perempuan bisa menyampaikan aspirasi, bisa kita bilang seperti itu. Namun itu bisa dikatakan ada tapi belum cukup. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau dari pengalaman Kak Anya dan Kak Reni, pernah nggak menghadapi stereotip tentang perempuan di lingkungan sekitar Kakak? Kayak seperti pandangan rendah, kita sebagai perempuan kita dianggap rendah gitu Kak. Mungkin boleh dari Kak Anya dulu. Oke, nah tentu untuk itu pernah ya. Jadi di mana saat kita tuh benar-benar disepelekan dan dipandang sebelah mata karena mungkin tidak cukup kuat, tidak cukup berpengaruh dan tidak cukup berdampak. Pernah satu waktu saya ada bicara dengan seseorang. Kala itu kami membicarakan suatu hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang nanti bisa keluar negeri dan segala macamnya gitu. Lalu saya hanya ada kehilafan dalam satu hal yang mungkin saya tidak ketahui terkait satu topik yang mungkin dianggap sangat genting lah di luar negeri. Ketika saya tidak tahu, saya langsung dijudge kayak, wah kamu kayaknya gak bisa sih ke luar negeri kalau pengetahuannya cuma sampai segitu. Terus saya berpikir, dunia ini luas banget dan juga ilmu itu bisa dari mana aja. Kalau mungkin saya gak dapat hari ini, saya bisa dapat besok. Tetapi gitulah, kala itu lawan bicara saya adalah laki-laki. Kala itu jadi saya merasa sebegitu kamu dapat memandang bahwasanya ketidaktahuan saya hari ini tidak bisa saya dapatkan besok gitu loh. Apalagi kita perempuan, kita punya lebih banyak lagi semangat untuk belajar tentunya dan mencari tahu apapun. Jadi mungkin sedih sekali kalau kita bertemu dengan lawan bicara kita, apalagi saya menganggap bahwasanya pria itu pintar dan juga berwawasan, tetapi ketika dia merendahkan apa yang saya miliki, jadi wawasan yang dimiliki tidak cukup berarti gitu. Mungkin dari saya, jadi kita punya kepercayaan diri, kadang ada saja yang menggagalkannya, tetapi sebagai perempuan tetap semangat tentunya, buktikan gitu. Kalau dari Kak Reninya bagaimana Kak? Kalau dari aku pribadi pasti ada ya Kak, dan pernah, dan itu ada di situasi hampir sama mungkin dari Kak Anya, pasti di organisasi yang dimana perempuannya itu tidak dominan, dan itu situasi yang dimana saat menyampaikan argumen, dan biasanya di organisasi sering banget untuk menyampaikan argumen, kembali lagi karena akunya perempuan dan sangat diminimkan untuk diterima argumennya, jadi
eh, itu suatu ini sih Kak, kendala ya, bukan kendala ke diri sendiri. Kayak kenapa sih mereka kayak gitu gitu. Jadi makin kesini tuh lebih membatasi diri, mungkin aku nggak cocok ya di dia, aku nggak mungkin aku nggak klik gitu. Jadi aku menghindari hal-hal atau orang-orang yang memang tidak sependapat dengan kita, karena kita nggak bisa maksa orang buat setuju dengan apa yang kita pendapatkan atau yang kita sampaikan, karena itu di luar kemampuan kita sih Kak, gitu sih. Oh, berarti dari Kak Anya dan Kak Reni sendiri pernah dapat pandangan rendah gitu, dan tadi Putri sempat notice dari Kak Reni ataupun Kak Anya ada menyinggung sedikit tentang yang namanya organisasi, ya kan Kak? Nah, dari kakak-kakak sendiri tuh pasti punya organisasinya masing-masing. Pernah nggak Kak sebelum masuk organisasi tuh ada ketakutan gitu, nanti kalau aku masuk di organisasi ini bakal nggak bisa berpendapat nih, atau aku bakal direndahin terus nggak bisa mimpin, ya kan? Mungkin dari kakak-kakaknya pernah nih memimpin suatu departemen atau divisi bagian dari suatu organisasi. Nah itu gimana Kak cara ngadepin ketakutannya itu? Mungkin boleh dari Kak Reni dulu deh. Kalau dari aku pribadi itu yang pertama sadar diri. Sadar diri itu kita tahu kemampuan kita ada di mana. Kita tahu kapasitas diri kita itu ada di mana. Kalau aku pribadi biasanya sebelum terjun atau masuk ke dalam suatu hal yang baru, aku sering berkaca buat sadar, kira-kira Reni, kamu pantas nggak ada di posisi itu? Kamu pantas nggak masuk ke dalam organisasi itu? Karena dengan cara kita untuk berkaca mengenai diri kita, berarti kita tahu kalau kita mampu atau tidak. Kemudian tetap jaga batas. Batas yang dimaksud ini sama orang tuh jangan terlalu yang terbuka banget oversharing, karena kita nggak tahu orang itu berpikir betul. kita seperti apa gitu. Kalau dari Kak Anya gimana Kak? Oke, jadi kalau dari aku mungkin ya, karena aku juga ada gabung dalam beberapa organisasi. Jadi yang pertama sekali aku pegang sebelum sampai ke UNRI ini, tentunya masih zaman SMA, aku punya ketakutan berbicara saat SMA, dan itu membuat aku nggak bisa leluasa untuk melakukan apapun yang padahal mungkin ketika SMA bisa mungkin aku raih gitu. Jadi aku berpikir bahwasanya oh lah seperti ini nggak bisa diterusin lagi gitu. Nah di saat aku masuk kuliah, aku sadar aku akan bertemu banyak orang-orang hebat, aku banyak ketemu orang yang bahkan aku mungkin nggak kenal, dan disitulah aku punya satu kunci bahwasanya apa sifat yang nggak percaya diri di masa SMA itu akan aku tinggalkan. Karena ada yang bilang kalau di masa kuliah ini mending so akrab aja gitu daripada menutup diri. Karena kalau makin nutup diri nggak dapat relasinya. Nah akhirnya ketika aku mulai punya percaya diri, aku cari kemanapun dan aku ketemu organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan aku hadir di sana. Dan benar saja ketika mungkin organisasi kita dengan lingkungan yang baik, maka kita juga bisa berkembang dengan baik. Dan dengan itu vokal ataupun yang mau kita bawakan dari diri kita itu bisa berdampak dan ada di sana hadir, sehingga kita bisalah dipercaya sampai kayak kata dari kamu tadi, bisa jadi kepala bagian atau segala macamnya. Itu hadir dari kepercayaan diri yang memang kita tunjukkan sehari-hari gitu. Oke, nah jadi teman-teman dari situ tuh kita jadi sadar kalau keberanian untuk bersuara tuh penting banget ya. Apalagi jika dalam organisasi, teman-teman jangan pernah ngerasa takut kalau kita sebagai perempuan tidak cocok untuk masuk organisasi atau menjadi pemimpin. Itu tidak benar ya teman-teman. Kita sebagai perempuan juga berhak untuk bersuara. Tapi di sisi lain ada juga perempuan yang terkadang sudah menyuarakan suaranya tapi malah mendapatkan stigma yang kurang mengenakan untuk kita dengar sih teman-teman. Nah, menurut Kak Reni dan Kak Anya, apa sih arti perempuan yang mempunyai strong voice itu? Boleh dari Kak Anya dulu. Okay. Jadi mungkin kalau menurut aku sendiri, arti dari perempuan yang punya strong voice itu sebenarnya bukan sekedar paling kuat bicara atau paling banyak bicara, tetapi tentang bagaimana apa yang kita sampaikan dan coba kita salurkan ke banyak orang itu bisa didengar dan diingat gitu. Itu bisa mengambil perhatian dan fokus seseorang, atau mungkin bisa membuat seseorang berpikir, wah harusnya aku memang sudah lebih dahulu mendengar ini. Dan menurut saya ketika kita berpendapat, kita kan namanya perempuan pasti akan memikirkan kembali apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita juga harus tahu kembali apa yang kita sampaikan ini tidak menjadi hal-hal yang memecahkan sesuatu, melainkan untuk membangun, untuk mengevaluasi, dan memang menjadi dampak bagi apa yang kita sampaikan terkait topik sesuatu gitu.
Berarti dari apa yang kita sampaikan itu harus menghasilkan sebuah kekuatan yang bisa berdampak baik ke depannya nih Kak. Nah, kalau dari Kak Reni sendiri gimana Kak tentang strong voice ini? Oke, kalau menurut aku sendiri strong voice itu hampir sama dengan Kak Anya mungkin. Bukan tentang seberapa keras atau kuatnya kita berbicara, namun seberapa beraninya kita berkata untuk jujur. Karena hampir banyak perempuan itu tidak berani mengungkapkan kejujuran karena merasa takut ntar kalau jujur aku ngerasa nggak aman, takut ntar kalau aku jujur dipikir nggak baik pula. Padahal nggak semua orang tuh bisa berpikir seperti itu. Kadang nggak semua jawaban itu harus ya, tapi kadang juga jawaban itu harus tidak. Jadi kita sebagai perempuan harus berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai dengan prinsip kita, gitu sih Kak. Oh gitu Kak, oke. Berarti bukan suaranya yang besar, tapi tentang arti kejujuran dari yang kita udah bilang gitu Kak. Benar, Kak. Nah ini karena kita udah banyak nih berbicara tentang gimana cara perempuan untuk menyampaikan suara atau pendapat. Nah boleh kita minum dulu minuman segar yang udah disediain oleh Aku Viva. Oke, siapa? Sebenarnya fun fact-nya aku juga sering minum Aku Viva. Iya. gitu ya Kak. Karena kebetulan banget sih. rasanya enak dan segerin. Dan juga nih banyak kan ditemuin, jadi mudah untuk kita bisa belilah dimanapun. Benar gitu. Kak. Dan dia ini termaksud praktis juga ya kan Kak? Iya benar. Menemani aktivitas sehari-hari. Benar, yes. Gitu teman-teman. Jadi karena kan kita sama-sama Gen Z nih Kak. Oke. Nah, menurut kakak gimana sih cara kita supaya bisa lebih percaya diri nih untuk menyampaikan pendapat kita tanpa memikirkan stigma-stigma dari orang-orang, memikirkan penilaian dari orang-orang itu seperti apa? Mulai dari Kareninya Kak? Baik. Tadi pertanyaannya gimana cara kita percaya apa yang Iya, benar. mau kita sampaikan? Iya. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai tanpa memikirkan statement dari orang itu sebenarnya sulit banget ya guys. Kita tuh nggak bisa ngebatasi orang untuk berpendapat ke kita, karena setiap orang dikapasitasin untuk mampu berpikir mengenai orang lain. Yang pertama yaitu percaya kepada diri sendiri bahwasanya kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apapun yang sudah disediakan sama kita, apapun yang udah diletakin sama kita, udah dipercayakan untuk dapat kita lakukan, berarti emang layak buat kita. Kita nggak perlu dengerin orang lain, kita nggak perlu dengerin judge orang lain. Kita yang kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu kegiatan itu dengan baik dan benar. Karena dengan cara kita melakukan kegiatan itu kita bisa membuktikan kalau kita ini mampu loh, aku mampu loh guys, aku mampu, lihat nih, aku bisa. Dengan seperti itu, kita sebagai perempuan bisa membuktikan kalau kita itu kuat dan hebat, seperti itu sih Kak. Oke, nah berarti dari Kak Reni sendiri nih teman-teman, kita tuh nggak perlu terlalu memikirkan bagaimana tanggapan orang lain tentang diri kita, dan kita juga tidak bisa membatasi bagaimana orang lain berpendapat tentang diri kita, dan pastinya dengan pendapat orang lain tersebut tidak seterusnya kok itu bakal buat kita down. Bahkan yang dari Kak Reni bilang tadi itu, kita tuh bisa membuktikan dari ucapan orang yang buruk tentang kita. Dari situ kita bisa membuktikan bahwa diri kita tuh bisa loh teman-teman. Lanjut nih ke Kak Anya, gimana nih Kak cara kita nih sebagai Gen Z yang sering dengerin bagaimana pendapat orang lain tentang diri kita, gimana cara nanggepinnya nih Kak? Oke, jadi gimana lah untuk lebih percaya diri menanggapinya Iya, gitu ya kan. bener. Jadi yang pertama memang ini nggak bisa dimulai langsung dari wadah atau forum yang besar. Kita memang harus mempersiapkan dan lebih banyak untuk mungkin vokal dari hal-hal kecil pun, dari forum-forum kecil. Jadi teman-teman sekalian, kita bukan berarti ketika kita diminta untuk vokal menyampaikan sesuatu itu nggak bisa lahir sendiri. Itu harus dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Sehingga apa yang terbiasa itu bisa jadi kita bawa bekal untuk statement-statement yang akan kita temui ke depannya. Dan juga di sini saya menyampaikan bahwasanya ketika kita menyampaikan statement gitu ataupun pendapat, gimana kita bisa percaya? Kita ubah mungkin statementnya gini. Jadi yang awalnya kita mikir, duh kira-kira statement yang aku sampaikan ini bakal bikin mereka
mendengarkan nggak ya, mereka percaya nggak ya, mereka penting nggak ya bagi mereka. Kita ganti jadi gimana kalau mereka memang butuh untuk mendengarkan statement ini. Benar. Dengan begitu kita bisa lebih percaya bahwasanya statement kita layak didengar. Dan juga saya mau nyampaikan teman-teman, kebetulan saya lagi baca buku dari Mel Robbins, itu ada The Latham Theory. Jadi kalau teman-teman baca itu, teman-teman juga bisa dapat kepercayaan diri. Karena teori itu mengajarkan bahwasanya kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain dan pendapat orang lain tentang kita. Yang hanya kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, kita bisa jadi berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu, mungkin boleh teman-teman baca ya, bagus bukunya. Oke, ternyata teman-teman keberanian dari diri sendiri itu, apalagi kita sebagai perempuan, kita harus memiliki rasa keberanian, rasa ingin bersuara, dan paling terpenting itu kita harus percaya diri. Dan benar tadi dari kedua narasumber kita jangan terlalu memikirkan nih apa kata-kata orang di luar sana. Kita fokus aja ke diri kita sendiri, karena yang paling penting itu adalah kedamaian diri kita, bukan memikirkan orang lain. Dan kita juga tidak memiliki kemampuan yang namanya bisa membuat semua orang suka ke diri kita. Tuh. Nah, kembali lagi nih Kak. Di awal tadi kita ada nyinggung kalau perempuan itu udah punya space untuk berbicara. Tapi dari Kak Reni dan juga Kak Anya, lingkungan seperti apa yang bisa dikatakan safe space untuk perempuan sendiri? Mungkin boleh dari Kak Anya dulu deh. Oke, jadi lingkungan yang safe space itu menurut dari aku sendiri ya, ketika kita menyampaikan sesuatu itu kita bisa didengar. Jadi nggak melulu tentang kita bicara A, kita langsung serius kamu ngomong A, atau kita, tapi kalau mungkin diubah ke B bagus loh. Ngapain diubah ke B? Kita udah terlalu jauh loh ngubah dari Z ke C gitu misalnya. Jadi lingkungan yang safe space itu ketika kita bisa didengarkan dan kita bisa menciptakan lingkungan yang safe juga untuk orang lain. Jadi ketika orang lain menyampaikan pendapat, kita juga harus bisa mendengar. Kita harus juga bisa berpendapat dengan baik. Kita bisa merespon dengan baik, karena kalau kita hanya mengharapkan orang lain untuk memberikan kita tempat yang aman untuk berbicara, sementara kita tidak, itu tidak ada gunanya juga gitu ya. Jadi mungkin kita sama-sama membangun dan sama-sama memang menyikapilah ke diri sendiri. Kalau kita mau tempat yang aman, kita juga harus menjadi tempat yang aman bagi orang lain gitu. Berarti sama-sama memberikan feedback nih. Ketika orang lain sudah memberikan ruang yang aman untuk kita berbicara, ketika orang lain sudah menerima bagaimana pendapat kita nih teman-teman, nah kita juga harus menyediakan ruang untuk orang lain juga berpendapat nih. Kita lanjut nih ke Kak Reni. Gimana Kak tentang safe space bagi perempuan sendiri? Kalau menurut aku sendiri, safe space itu berarti lingkungan yang aman. Nah, menurut aku pribadi, lingkungan yang aman paling awal itu ada di keluarga. Dimana kita harus memulai, kenyamanan itu dimulai dari keluarga. Kita berani untuk berbicara, memulainya dari keluarga. Setelah dari keluarga, mulai dari lingkungan, pertemanan. Kita berani untuk membicarakan hal apa yang membuat kita nyaman ataupun tidak nyaman. Nah, dimulai dari situ, seperti dibilang Kak Anya tadi, kita harus memberikan feedback. Feedbacknya yaitu kita juga mau untuk didengar. Begitu juga kita harus menjadi pendengar yang baik. Karena terkadang saat kita lagi curhat, tapi kita pengen dinasehatin kembali. Terkadang kita cuma pengen untuk didengar. Seperti itu kan. Betul. Berarti kita harus bisa memfeedback orang lain gitu ya Kak. Iya. Lanjut, menurut Kak Reni dan Kak Anya, hal sederhana apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita itu bisa lebih nyaman dan suportif untuk kita perempuan ini? Bisa dari Kak Anya dulu. Oke, jadi untuk lingkungan yang aman ya dan suportif bagi kita perempuan-perempuan. Jadi mungkin menurut pandangan saya, kita kan sudah punya wadahnya nih, sudah ada dan mungkin kita sudah berada di dalamnya gitu loh. Kita bisa menemukan orang-orang yang mungkin akan mendengarkan kita ataupun tanpa menjudge kita ataupun menjadi orang ataupun komunitas di mana ketika kita berbicara kita tidak takut dihukum gitu. Ketika kita berbicara kita tidak takut ditinggalkan atau dicemooh gitu. Sehingga ketika kita berbicara yang bahkan berbanding terbalik pun dengan pandangan kebanyakan orang, itu bisa menjadi peluang ataupun saran dari mereka lain untuk melihat dari sisi yang berbeda pula terkait pandangan-pandangan mereka. Sehingga dengan begitulah kita bisa menciptakan sisi yang aman dari perempuan. Dan juga menurut saya ketika kita sebagai perempuan, di sini kita hadir sebagai orang-orang yang punya tentunya permasalahan-permasalahan di belakang yang kebanyakan dialami oleh perempuan-perempuan. Ya memang teman-teman sekalian kita harus concern dengan hal ini. Kita harus mampu vokal dan
ini mau saya ingatkan kembali bahwa ketika saya katakan vokal, itu kita tidak harus melulu tentang berbicara paling kuat, tetapi bagaimana kita menyampaikan aspirasi, baik dari tulisan kita, baik dari postingan kita, baik dari cara kita berbicara ke orang lain di samping kita yang bahkan tidak sosial media ketahui, itu menjadi salah satu kuncinya menurut saya. Sehingga itu kebiasaan akan menjadi peluang aman dan juga membuat wanita-wanita lainnya percaya bahwasanya bisa menyampaikan pendapat gitu dengan rasa percaya. Oke, berarti dari kakaknya sendiri itu lingkungan yang suportif bagi perempuan untuk bisa menyampaikan aspirasinya itu adalah lingkungan yang ketika kita berbicara kita gak takut untuk ditolak pendapatnya gitu. Nah, kalau dari Kak Reni sendiri gimana nih Kak? Bagaimana pandangan kakak lingkungan yang suportif bagi perempuan untuk menyampaikan pendapatnya itu yang bagaimana gitu? Oke. Kalau menurut aku pribadi, lingkungan yang suportif itu tuh sekarang tuh udah banyak banget ya, banyak dari organisasi, politik, bahkan untuk pemerintahan sekarang perempuan sudah dipandang. Yang artinya kita makin banyak ruang untuk bisa menunjukkan diri kita sendiri. Nah, menurut aku untuk lingkungan yang aman ini adalah lingkungan yang dimana kita diterima, pasti. Karena tanpa kita diterima berarti kita tidak dianggap. Yang dimana setiap lingkungan atau tempat apabila kita diterima, artinya kita mampu untuk menunjukkan diri kita, mampu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa kita diterima berarti mereka menganggap kita mampu untuk ada di situ, seperti itu sih Kak. Oke, baik. Jadi hampir sama nih pandangan dari Kak Anya dan juga Kak Reni. Kalau lingkungan yang suportif itu adalah lingkungan yang menerima kita apa adanya. Nah, balik lagi nih Kak, kita ini kan sebagai seorang Gen Z gitu kan. Nah, banyak nih beberapa influence yang udah berani tampil di media sosial gitu kan. Nah, kakak-kakaknya pasti main media sosial juga kan. Ya, benar. Salah satunya juga Instagram ataupun yang pasti selalu dipakai orang ya Instagram ataupun TikTok gitu kan ya. Nah, kalau dari Instagram sendiri nih Kak, gimana sih cara kakak-kakak tuh untuk menyampaikan pendapat secara tidak langsung bahwa perempuan tuh gak harus takut untuk mengemukakan pendapatnya gitu? Kalau dari Kak Anya sendiri gimana nih? Kayaknya followersnya banyak ya? Oh enggak, biasa aja. Jadi kalau dari aku sendiri, mungkin kalau untuk ya bagaimanalah intinya kita melakukan sesuai dengan pertanyaan kamu tadi, itu dari pertama branding kita tentunya ya. Karena itu pertama sekali langkah kita untuk berbicara tanpa langsung dari kata per kata, tetapi kita bisa tunjukkan ke orang-orang terkait dari aktivitas-aktivitas yang kita jalani, terkait dari hal-hal apa yang kita lewati, kita salurkan melalui sosial media, kita tuliskan keterangan yang baik pula, sehingga bukan semata-mata orang ingin melihat bahwasanya wah ini udah sampai ABC, tapi tidak, melainkan bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang dan peluang lainnya sebagai perempuan. Karena ketika perempuan sudah memiliki kepercayaan diri untuk menemukan peluang, tentu peluang-peluang lainnya akan ditemui. Dan ketika teman-teman kita mungkin perempuan juga melihat, jadi mereka memiliki pemikiran bahwasanya wah dia juga bisa, apalagi saya juga pasti bisa ketika saya berusaha. Jadi beliau pasti percaya diri gitu loh. Terus mungkin ketika dia melihat kolom komentar saya bahwasanya itu kalimat-kalimat yang dilontarkan adalah kalimat positif, sehingga dia percaya diri bahwa ternyata kalau kita posting yang mungkin bersifat positif, sehingga orang-orang juga merespon dengan positif pula gitu. Jadi menjadi dampak bagi orang lain itu, lagi-lagi saya katakan memang dari hal kecil, hal yang mungkin orang-orang tidak notice, dan mungkin hal-hal yang mungkin gak disadari ya teman-teman. Kan kita sering ya main Instagram, postingan-postingan kita like kan kadang muncul di orang lain, jadi kayak orang bisa tahu kita baru like postingan tersebut gitu. Mungkin kita dari situ juga bisa ya tunjukkan bahwa saya postingan-postingan yang baik, sehingga kita sadar bahwasanya bahkan dari hal sekecil itu pun menginfluence loh ke orang-orang. Orang-orang bisa melihat dan terbagi, tersalurkan gitu berita yang baru saja kita tonton, sehingga dari situ pun kita harus menjaga dan juga memikirkan bahwasanya apalagi Instagram dan sosial media ini dampaknya itu bukan hanya untuk kita dan 1-10 orang, melainkan besar sekali. Bahkan mungkin tidak sekedar hal orang-orang kita ikuti maupun kita ikuti balik ya, bisa di luar dari itu, apalagi kalau akun kita dipublikkan gitu. Jadi menjadi dampak bagi orang-orang lain itu dengan menunjukkan bahwasanya hal-hal positif yang bisa kita posting. Jadi kalau belum bisa memposting hal-hal yang mungkin lebih positif lagi, setidaknya kita menjadi diri sendiri yang mungkin tidak lupa akan norma-norma masyarakat gitu loh. Mungkin terima kasih. Berarti menurut Kanya, dengan cara kita memposting sekecil apapun itu di sosial media kita sendiri, tapi itu bisa berdampak ke perempuan-perempuan lainnya. Benar sekali. Berarti kita bisa menyalurkannya melalui media sosial kita. Bagaimana kalau dengan Karini, Kak?
Kalau aku pribadi, yang pertama kita harus bangun personal branding. Karena personal branding kita itu sangat penting lagi, apalagi di media sosial. Karena sekarang tuh orang dapat mampu untuk mengakses apapun tentang kita di sosial media. Jadi sosial media itu tempat atau wadah yang benar-benar sangat berpengaruh menurut aku pribadi. Jadi segala sesuatu apapun yang kita posting atau sama seperti kata Kak Anya tadi yang kita like, itu harus teliti dan hati-hati, apalagi kita sebagai duta ya kan Benar Kak. sekali. Itu benar-benar orang bakal jadiin kita contoh secara Benar. tidak langsung, mereka menjadikan kita contoh. Dan mereka pasti sering nge-scroll, Kak kira-kira orang ini gimana ya? Kira-kira orang ini gimana ya? Pasti mereka akan mencontohin kita. Nah, sebagai seorang duta itu sangatlah penting untuk menjaga personal branding. Dan di sosial media sendiri itu cara untuk kita menyampaikan, yang pertama yaitu segala sesuatu yang kita posting pasti harus menggunakan tutur bahasa yang baik dan benar. sekali. Karena kita tidak pernah tahu khilafan kita itu bisa mengakibatkan hal yang luar biasa. Dan itu dapat di-capture orang dan dapat di-share ya Kak. Sekarang sikit-sikit apa-apa capture, Betul. sikit-sikit capture. Jadi itu sangat bahaya sekali. Nah, buat saya pribadi, di sosial media itu merupakan tempat yang sangat amat saya sukai karena saya senang banget untuk bersosial media karena saya mampu mendapatkan hal yang tidak bisa saya dapatkan di luar. Dan sebagai generasi Gen Z harusnya saya pribadi memanfaatkan Instagram sendiri untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa sebagai perempuan kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, tadi dari pernyataan Kak Anya dan juga Kak Reni bahwa media sosial itu bisa dijadikan wadah untuk perempuan bisa menyampaikan pendapat atau membuktikan diri dia itu bisa, apalagi kakak-kakak semua adalah seorang duta gitu kan. Tapi di balik semua itu kita juga harus memanage bagaimana kita menggunakan atau bermedia sosial dengan baik gitu. Nah, kalau saya bertanya lagi nih Kak, tadi kan kakak ada menyinggung sedikit kalau media sosial itu sebagai wadah atau ruang. Namun di beberapa kasus nih Kak, ada bahkan kasus ya banyak terjadi sekarang sebagai pelecehan seksual ataupun yang langsung menyinggung perempuan gitu. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Yang dimana intinya itu pertanyaannya, Instagram itu apakah bisa tetap menjadi ruang aman bagi perempuan? Yang dimana di situ tuh banyak ya dilakukan kegiatan yang tidak benar, yang salah satunya adalah pelecehan seksual itu. Mungkin mulai dari Kak Reni dulu. Oke, kalau menurut aku pribadi dibilang sudah cukup aman atau belum, itu kita tidak bisa memastikan sudah aman atau belum. Karena sosial media adalah tempat yang bisa diakses oleh semua dan kita juga mampu untuk memposting apapun yang kita posting. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan Kak, sebagai seorang duta ataupun sebagai wanita kita pasti senang banget untuk memposting sesuatu. Namun kadang kalau untuk membahas tentang pelecehan seksual ya Kak, pelecehan seksual bukan tentang secara fisik, Benar. kadang secara nonverbal kan Kak. Iya, benar. Dan di sosial media itu sangat banyak sekali. Nah, kita sebagai perempuan, kalau menurut saya pribadi, perempuan itu merupakan seni yang indah karena Tuhan menciptakan dengan begitu baik, dengan berbentuk dan berupa yang sangat-sangat amat Beragam, indah, ya. benar kan Kak? Dan di luar sana masih banyak yang menjadikan perempuan sebagai objek yang tidak baik. Itu adalah hal yang sekarang itu masih banyak terjadi. Kita sebagai perempuan yang pastinya menjaga apapun segala sesuatu yang kita akan posting, karena itu akan menjadi penilaian bagi kualitas diri kita sendiri. Dan untuk apapun yang kita posting, kita nggak bisa membatasi orang untuk selalu berpikir positif mengenai Benar. kita, karena segimanapun kita, seberpakaian apapun kita, mau tertutup maupun tidak tertutup, itu tidak membenarkan ya. Tapi kalau orang sudah memikirkan hal-hal negatif Ya, mengenai benar. kita, pasti bakal tetap negatif Kak. Jadi kalau saya pribadi, media sosial merupakan tempat yang baik, namun banyak hal negatifnya juga kalau kita tidak berhati-hati, seperti itu Kak. Oke, berarti bisa dikatakan aman tidak aman itu tergantung diri kita juga nih teman-teman. Balik lagi ke diri kita. Kalau kita
sudah berusaha untuk memposting hal-hal baik tentang diri kita juga tidak bisa membatasi orang lain mau berpikir positif atau negatif tentang diri kita. Nah, itu juga sebenarnya walaupun kita sudah berusaha, kita juga tidak bisa membatasi bagaimana orang lain berpikir. Yang penting kita sudah berusaha dulu nih teman-teman untuk selalu menjaga postingan apa yang ingin kita post di laman Instagram ataupun media sosial yang kita punya. Nah, kakak-kakak di sini kita juga udah ditemani sama makanan manis dari Lucius Tapai, yang dimana di sini ada rasa coklat, ada tiramisu, dan juga rasa matcha, yang dimana kakak-kakak sebelumnya udah pernah coba atau udah pernah ya bisa dikasih testimoninya nih. Tapi Lucius ya Iya, sebenarnya bener, Kak. ini bukan suatu hal yang baru ya, ini sudah familiar. Makanya tadi saya lihat ini boleh dimakan sekarang nggak ya? Sudah tidak sabar ya kan Tidak Kak, sabar. karena bentuknya Betul. sangat menggiurkan sekali. Iya, jadi ini enak banget teman-teman untuk dicemilin juga. Ya saya suka, dan sebenarnya kalau boleh milih, boleh nggak saya yang matcha gitu? Soalnya saya boleh, suka Kak. banget matcha, bercanda. Jadi ini enak banget, tapi saya belum boleh makan ya sekarang. Iya, karena kita lagi di ruang podcast. Habis ini ya, enak Oke, teman-teman. langsung Habis ini gas. kita habisin Kak. Iya, tapi Lucius harus teman-teman cari sih, enak nih. Nanti boleh tanya-tanya ke kakaknya di mana sih jualannya gitu. Iya, selain tampilannya yang unik dan menarik, rasanya manis juga pastinya harganya murah nih teman-teman. Bisa Harganya langsung sudah dikepoin terjangkau. aja nanti IG Cocok dari ya Kak sama Lucius. kantong mahasiswa. Bener banget Kak. Baik, tidak terasa nih teman-teman, udah ada di penghujung obrolan hari ini. Nah, sebelum ditutup, mungkin kakak-kakak ini punya pesan untuk perempuan-perempuan seperti kita di luaran sana yang mungkin masih takut untuk bersuara atau belum percaya diri nih dengan dirinya sendiri dan merasa ragu akan kepercayaan dan kemampuannya. Boleh dari Kak Rini? Oke, baik. Dari aku sendiri pesan aku buat semua perempuan-perempuan yang sedang menonton podcast kami pada hari ini. Yang pertama, pesan saya itu mulailah untuk berani untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Mulailah itu dari lingkungan yang terkecil, dari hal-hal yang kecil, mulai dari keluarga, teman, dan kuliah sampai organisasi. Jangan pernah takut untuk menyampaikan apapun itu, karena sampaikanlah segala sesuatu yang mampu kamu sampaikan. Di luar sana jangan pikirkan, karena di luar sana di luar kemampuan kita sendiri. Karena kita nggak pernah tahu apapun yang kita lakukan itu akan dinilai baik atau tidak oleh orang lain. Seperti itu Kak. Baik, bagaimana dengan Kaknya? Nah oke, jadi kalau dari aku, jadi terkait gimana sih untuk perempuan ini agar lebih percaya diri. Yang pertama mungkin mau aku sampaikan teman-teman, ketakutan itu valid. Semua manusia punya ketakutan, mungkin kalau nggak ada ketakutannya tanda tanya gitu. Tapi aku tanya balik lagi untuk teman-teman yang ada hadir nonton podcast hari ini juga, beserta teman-teman yang ada di sini, mau seberapa lama biarkan rasa takut itu memutuskan peluang-peluang dan hak-hak yang harusnya kita terima gitu loh. Kan itu jadi tidak berkesinambungan ya dengan apa yang kita harapkan sebagai perempuan. Dan juga di sini saya mau sampaikan bahwasanya ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri untuk berbicara, baik dari forum terkecil sekalipun seperti yang dikatakan Reni tadi, kita bisa punya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat. Dan kita ingat teman-teman sekalian, kita berbicara itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita dapat memberikan peluang bagi teman-teman perempuan yang lain untuk lebih percaya diri juga menyampaikan pendapatnya. Dan juga teman-teman boleh ingat kembali bahwasanya ketika kita berbicara dan menyampaikan pendapat kita, kita layak didengar. Dan kita sudah memberikan dan menunjukkan vokal-vokal kita terkait kuatnya perempuan untuk menyampaikan pendapat, dan pendapat kita itu bisa didengar. Dan mungkin terakhir dari saya, berani bersuara itu dimulai dari rasa aman, dan tentunya rasa aman itu kita bangun bersama gitu, sesuai tema hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Anya. Jadi pesan untuk teman-teman semua, kalau dari Kak Anya itu mau sampai kapan ketakutan itu membatasi kita untuk berbicara. Nah, boleh nih Kak sedikit menyinggung gimana lagi cara meningkatkan atau menghilangkan rasa takut, bukan meningkatkan, tapi menghilangkan rasa takut teman-teman yang masih belum sampai sekarang nih masih belum berani untuk berbicara, baik itu di forum atau organisasi atau bahkan di ruang sekecil kelas. Nah, di suatu kelas kita kuliah, nah belum berani menyampaikan bagaimana aspirasi atau pendapatnya, belum berani berbicara. Gimana nih Kak, ada tips and triknya nggak? Atau pesan-pesan
untuk menghilangkan ketakutan itu? Jadi mungkin saya pribadi ya, ini untuk teman-teman sekalian juga. Jadi kalau ditanya kira-kira Kak Anya memang benar-benar udah bisa ya ngomong di depan umum dengan sangat leluasa? Tidak juga, kadang ada takut juga, kadang ada gugup juga. Baik pertemuan hari ini saya benar-benar mempersiapkan juga karena takut kegugupan saya mengalahkan saya. Nah jadi itu kunci poin yang pertama, teman-teman jangan biarin kegugupan, ketakutan, takut disalahin itu menggagalkan apa yang harusnya teman-teman bisa sampaikan. Coba dari 45 menit berjalannya podcast kita ini, udah berapa banyak poin yang saya sampaikan dari ketakutan yang tadi saya rasakan semalam gitu. Kalau saya mungkin lanjutin, aduh deh kayaknya kakak gak jadi deh hari ini, gak tersampaikan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi teman-teman sekalian, dan poin yang mau saya sampaikan seperti ya pertanyaan sebelumnya di situ, ketika kita berbicara jangan kita pikirkan duh kita bakal benar gak ya, duh takut dianggap salah, tapi pikirkan orang-orang perlu dengar ini gitu loh. Dan ketika kita berbicara, yang perlu teman-teman ketahui, tenang dan juga tenang. Karena ketika kita dapat menyampaikan sesuatu dengan tenang, demikian juga orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita terburu-buru, mau sekuat apapun yang kita sampaikan, lewat dari kepala orang, lewat dari telinga orang. Tetapi ketika kita tenang, menyampaikan poin-poin yang kita sampaikan, orang-orang bisa memaknai dan mengamati, oh dia berkata A, B, C, runtun. Dengan begitulah, apa yang kita katakan itu dapat tinggal di benak seseorang dan juga dapat diingat berdampak baik dari mengubah pola pikir, mengubah satu hari saja untuk hidup orang lain. Itulah kekuatan perempuan dan berbicara. Oke, baik. Jadi intinya teman-teman, jangan biarkan ketakutan mengalahkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, kalau dari Kak Reni sendiri sebelum kesini ada ketakutan atau kegugupan juga gak kayak Kak Anya? Pasti ada ya Kak. Dan ini first podcast sebenarnya di luar kampus ya. Jadi kayak aduh gimana ya, paham nggak ya nanti materi yang disampaikan, gugup nggak ya? Pasti ada Kak. Tapi kembali sih ke diri sendiri. Untuk mengatasi kegugupan itu, yang pertama buat teman-teman yang sering gugup, banyakin latihan. Kalau seandainya udah tahu materi, banyak baca. Kalau sudah tahu apa yang mau dibahas, namun kalau contohnya tiba-tiba ingin menyampaikan pendapat, yang pertama seperti yang dikatakan Kak Anya, kita harus tenang, kemudian tarik napas dan tersenyum, karena itu membuat diri kita percaya. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti ternyata di balik kegugupan kakak-kakak semua tuh pasti ada rasa percaya diri yang lebih tinggi supaya kegugupannya itu nggak nampak nih di kamera teman-teman. Kalah jadinya. Kegugupannya kalah sejak kami duduk di sini. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Seru nggak podcast hari ini? Oke, semoga podcast hari ini tuh nggak cuman serunya aja, tapi pesan-pesan yang disampaikan oleh kakak-kakak cantik narasumber kita ini bisa diserap ya, seperti tertinggal nih di benak teman-teman semua. Baik, dari podcast ini juga kita belajar bahwa keberanian untuk bersuara, baik itu di lingkungan yang aman, itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi teman-teman, kita sebagai perempuan harus berani dan percaya diri. Dan pada podcast kali ini kita juga mau ucapin terima kasih banyak nih untuk Kak Reni dan Kak Opri karena sudah mau berbagi perspektif dan cerita-cerita yang menarik tadinya. Ya, kita juga mau ngucapin tentunya ya terima kasih udah ngundang untuk baik Anya dan juga Reni hadir hari ini, bisa menyampaikan mungkin sedikit perspektif dari kami selaku dari Duta FEB dan juga mungkin Putri Kampus. Dan mungkin teman-teman, kami berharap semoga apa yang teman-teman sudah lihat sepanjang waktu ini itu bisa ada yang tinggal dan berdampak untuk teman-teman berikutnya. Aku juga mau bilang makasih banget udah ngundang dan sudah mempercayakan kami untuk menjadi narasumber pada hari ini. Semoga apapun yang kami sampaikan sama teman-teman semua dapat teman-teman ambil hal yang bisa diambil, namun yang tidak bisa diambil biarlah tertinggal di dalam podcast ini. Dan jangan lupa teman-teman, aku Viva dan juga penyanyi enak banget dan juga apa tadi Kak? Fiksi kita. Kami terlihat cantik hari ini karena fiksi. Tapi Lucius dan juga aku Viva. Terima kasih juga tadi sudah disampaikan oleh Harti. Terima kasih Kak Anya, terima kasih Kak Reni, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah menonton podcast kita pada hari ini, IETAL. Dan tentunya semoga teman-teman, terkhusus para perempuan, jangan takut lagi nih teman-teman untuk bersuara. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di IETAL selanjutnya. See you. Bye-bye.